Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan teman-teman dengan kuliah struktur data. Kali ini kita akan membahas mengenai linked list ya, linked list. Oke, kita lihat konsepnya dulu. Tapi ini sebelum lihat video ini, teman-teman harus lihat video mengenai pointer ya. Klik linknya di sini. Kalau ada linknya di sini atau di sini apa di sini? Sana apa sini? Ya nanti lihat aja ya. Oke, kita akan membahas mengenai apa yang disebut dengan linked list. Oke, jadi sesuai dengan namanya, linked list itu adalah apa? List yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Oke, kita lihat gambarnya dulu. Oke, kalau saya punya gambar ya, jadi gambarnya seperti ini. Saya akan membuat sesuatu tempat di memori. Wah, ini memori ya. Kemudian saya buat tempat secara dinamis. Oke, lihat video sebelumnya. Kalau saya buat tempat secara dinamis, karena saya nggak tahu namanya ya, yang saya tahu cuma apa? Alamatnya. Sementara saya harus mencetaknya secara berurutan, ya berurutan. Maka yang harus saya lakukan bagaimana? Ya, tentu saya harus mengetahui semua alamatnya. Tetapi tidak akan efisien. Bagaimana? Berarti kita harus nyimpan alamatnya terus menerus. Kan nggak perlu kan? Yang perlu bisa kita lakukan dengan sangat mudah adalah apa? Kita harus menyambungkan tiap-tiap dari tempat yang sudah kita buat menjadi satu kesatuan. Terhubung, link gitu ya. Terhubung, nah maka disebut sebagai linked list. Oke, ini dia terhubung. Nah, supaya kita nggak susah-susah gitu ya. Nyari yang mana gitu ya. Maaf ini agak bunyi nih. Supaya kita nggak susah-susah nyari yang mana, kemudian nyimpan alamat terlalu banyak, maka kita cukup pegang kepalanya saja. Ini misalnya kepalanya, saya pegang nih kepalanya. Ketika kita pegang kepalanya, maka sampai ke bawah itu bisa kita dapatkan. Ya nggak teman-teman? Contohnya kereta api. Tanpa kita tahu ada berapa jumlah gerbongnya, ya nggak? Atau gerbongnya mau ditambah 1000 gerbong, 2000 gerbong, waduh sampai tak terbatas ya, sampai pol gitu misalnya ya. Kita nggak perlu tahu berapa jumlah gerbongnya, tapi kita bisa berjalan dari mana? Gerbong awal sampai dengan gerbong akhir. Bagaimana caranya? Dengan kita tahu lokomotifnya. Ini bunyi lagi nih. Dengan kita tahu lokomotifnya. Setelah kita tahu lokomotifnya, otomatis kita bisa berjalan dari awal sampai akhir. Nah, gambarnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita punya kereta, maka lokomotif gerbong 1, gerbong 2, gerbong 3, gerbong 4, sampai dengan gerbong terakhir. Nah, semua gerbong pasti terhubung. Ya, ada pengikatnya antara gerbong satu dengan gerbong lain. Gerbong itu akan dianggap, atau kereta api itu akan dianggap sudah habis gerbongnya setelah apa? Setelah gerbong terakhir itu sudah nggak punya sambungan lagi ke belakangnya. Ya apa tidak? Nah, maka syarat dari sebuah linked list yaitu linked list disebut habis ya, atau tidak ada lagi list di belakangnya kalau apa? Yang bagian lastnya itu sudah apa? Bagian last itu sudah apa? 0. Yang belakang sendiri itu udah nggak ada gitu. Jadi dia udah pol mentok gitu ya, udah. Itu berarti segitu dok. Nah, list disebut exist itu kalau first-nya tidak sama dengan 0. Ya enggak? First tidak sama dengan 0. First tidak sama dengan 0 itu kita sebut linknya itu exist. Ada linknya gitu ya. Tapi kalau maaf ini bunyi terus. Jadi first tidak sama dengan 0 itu kita anggap sebagai link sebuah link yang exist. Oke, maaf mungkin tadi agak sedikit terganggu ya. Nah, sebuah link yang exist itu kalau kita pegang kepalanya pasti kita bisa dapat belakangnya. Nah, bagaimana sekarang ya cara berpikir kita supaya ketika kita membuat sesuatu yang baru lagi, dia terhubung dengan depannya. Otomatis kita perlu sebuah penghubung. Maka di tiap-tiap kita membuat sesuatu yang baru ini, ya, kita perlu membuat konektor antara satu dengan yang lainnya. Nah, titik-titik ini kita sebut sebagai sebuah apa? Node ya, bukan node membandel ya, node titik itu berarti terisi atas dua hal teman-teman. Pertama adalah bagian yang kita isi dengan data,
dan bagian yang kita isi dengan apa? Penyambung dengan bagian yang lain. Kalau kita digambarkan sebuah node itu ada dua bagian. Bagian data dan bagian yang menyambungkan atau menghubungkan node tersebut dengan node yang lain. Kita sebut saja bagian next. Data itu berisi value. Next itu isinya apa sih? Next itu adalah alamat dari node lain yang berada sesudah node ini. Nah, jadi setiap kita membuat itu, maka kita akan hubungkan nih di node ini, sesudah node ini yang mana? Oh, yang satunya lagi. Sesudah node ini yang mana? Satunya lagi. Nah, jadi siapa yang menghubung-hubungkan itu? Bagian next-nya. Jadi next ini nanti akan menyimpan alamat, sedangkan data akan menyimpan apa? Datanya. Jadi kalau kita tuliskan dalam bahasa C, kita bisa buat sebuah struktur data. Caranya gimana? Struct. Kalau saya nggak salah ya, tulisnya gitu ya. Struct ya. Struct node. Ada bagian data, misal datanya integer data. Ya. Kemudian ada bagian penghubung antara satu dengan yang lainnya yang kita sebut sebagai apa? Next. Di mana next itu adalah sebuah alamat. Nah, kita tulis saja di sini apa? Address. Kok nggak pakai pointer, Pak? Wah, ini kenapa nggak pakai pointer? Supaya gampang berpikir aja. Jadi nggak pusing-pusing mikirin bintang ya. Bintang 1 apalagi bintang 7 ya. Di sini kita buat aja address next. Artinya next bertipe alamat. Gimana mensiasati supaya next ini menjadi sebuah pointer dari node? Kita buat di atasnya type def struct ya node bintang address. Nah, ini tulisannya nggak muat ya, tulisannya nggak muat ini, tulisannya nggak muat. Jadi ini harusnya gandeng ya, ini harusnya gandeng. Type def struct node bintang address. Artinya apa di sini? Address adalah pointer ke node, artinya address ini akan menyimpan apa? Alamat dari sebuah node. Jadi next ini akan menyimpan alamat dari sebuah node yang seperti itu. Alamatnya, alamat buat berikutnya. Kemudian data itu akan menyimpan apa? Datanya 10, 20, 30 gitu ya. Nah, address ini ya menjadi sebuah tipe baru dengan cara kita tulis depannya type def struct. Artinya kita membuat tipe baru yang kita sebut sebagai address, di mana address tersebut sebenarnya adalah pointer ke sebuah node. Kita bisa tuliskan juga seperti ini, misalnya sama dengan ini. Struct node ya, maaf ya kalau saya tulis di sini ya, sebelah sini ya. Mudah-mudahan kelihatan. Saya juga bisa nulis kayak gini loh. int data, bawahnya apa di sini? Node bintang next. Sama nggak? Sama. Ini cuma masalah nulisnya aja, biar nggak terlalu banyak bintang ya. Saya nggak begitu suka banyak bintang. Jadi bintang ini saya singkat aja. Node bintang ini saya buat jadi address next. Nah, di sini ada gambaran ya. Address next ini berarti next bertipe address. Kan jadi ada gambaran di dalam otak kita. Oh, next itu address, next itu alamat ya. Berarti next itu adalah address, data adalah integer. Nah, address sendiri sebenarnya apa? Node bintang address, cuma kita buat tipe baru. Node bintang next. Oke, sampai sini ada gambaran ya. Oke, kita lanjut sekarang. Oke, ya saya ganti kertas lagi. Ya, sebentar ya, saya ambil kertas lagi. Kertasnya habis. Oke, saya udah ambil banyak kertas sekarang. Kita lanjut lagi ya. Tadi kita sampai mana ya? Oh, kita buat tipenya dulu ya. Untuk membuat sebuah node, kita perlu dua buah tempat. Ada bagian data, ada bagian next. Next itu buat menghubungkan antara satu node dengan node yang lainnya. Nah, sekarang kita buat tipenya. Berarti gimana tadi? Type def struct node bintang address, di mana node adalah struct node gitu ya. Isinya apa di dalamnya tadi ya? int
data, dan apa? Address. Next. Oke, titik koma, titik koma, titik koma. Oke. Sebenarnya ada gambaran ya. Jadi kita sudah membuat sebuah tipe namanya node ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi mengenai struktur datanya. Saya bisa membuat seperti ini. Address first, koma apa lagi? P. Artinya apa di sini? First dan P adalah bertipe address, di mana address adalah pointer ke node. Artinya first dan P itu bisa menyimpan alamat sebuah node. Ya, sebuah node. Kita lihat seperti ini misalnya. First sama dengan ya. Apa di sini? New, boleh pakai new ya. New apa? Node. Nah, ini kalau kita tulis panjang itu sama dengan lagi itu apa sih? Kalau kita tulis ya panjang kayak gini. Address malloc size of apa? Node. Nah, ingat-ingat ya video sebelumnya. Size of node, malloc size of node artinya apa di sini? Dia membuat tempat di memory allocation ya, sebesar tipe node. Nah, ini tipe node. Tipe node isinya apa? Ada datanya, ada nextnya. Kita sebut saja alamatnya adalah xx1. Yang kita ambil bagian addressnya, bagian xx1-nya. Kini namanya kemarin apa? Casting. Bagi yang ketinggalan bisa lihat di video sebelumnya. Jadi hasil pembuatan tempatnya kita ambil alamatnya kita masukkan ke dalam first. Jadi first sekarang memegang alamat xx1. Kita bisa lakukan seperti ini. First bagian data sama dengan 10. Artinya apa? First di bagian datanya kita isi dengan nilai 10. First bagian next kita isi dengan nilai 0. Artinya nextnya 0. Jadi kalau kita punya sebuah titik, datanya 10, nextnya masih 0. Sampai sini ada gambaran ya mengenai linked list ya. Oke, di pertemuan selanjutnya kita akan mencoba menghubungkan list ini menjadi metode namanya insert first. Oke. Setelah memahami ini semua, nanti teman-teman bisa mengembangkan ke insert last dan lain sebagainya. Nah, sebagai gambaran seperti ini. Misal kita buat lagi di sini, kita buat lagi di sini. Nah, bagaimana menghubungkannya? Tentunya next dari yang pertama harusnya yang kedua. Next dari yang kedua harusnya yang ketiga. Dimana kalau ini alamatnya xx1, di sini namanya alamatnya xx2, di sini alamatnya xx3, maka next dari 10 adalah xx1. Di sini xx1. Next dari xx2 ya. Next dari yang ini berarti xx3. Next dari xx3 berapa? 0. Karena sudah habis di sini. Artinya xx3 ini bagian lastnya. Ini adalah first. Oke. Ya, ini gambaran saja. Oke, ini video kali ini singkat aja. Kita lanjut di video selanjutnya mengenai insert first.